Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Ramadiansa, nomor absen 11. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Tegaknya supremasi hukum. Semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya keadilan. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban merupakan wujudan dari keadilan tersebut. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai, perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Sarana tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kebudayaan, yaitu sebagian hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Partisipasi dalam perlindungan dan penegak hukum. Wujud partisipasi tersebut yaitu dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Contoh di lingkungan keluarga, mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati orang keluarga, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Di lingkungan sekolah, menghormati guru, memakai seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan. Di lingkungan masyarakat, menaati peraturan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar, dan lain-lain. Contoh di lingkungan bangsa dan negara, memiliki KTP dan SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, dan sebagainya. Perlindungan dan penegak hukum. Proses penegak hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak. Kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Misalnya pencurian seperti yang sering dihadapi masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum menyadari bahwa pencurian adalah tindak kriminal dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pastinya ada sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan pencurian. Contohnya bisa dipenjara agar si pencuri mendapat penyesalan. Peran kepolisian, hakim, jaksa, dan advokat, dan KPK. Kepolisian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Jaksa melakukan penuntutan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah penerimaan, memeriksa, dan memutuskan perkara. Hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Advokat. Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, memberikan pembuktian mendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkara, dan sebagainya. KPK. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, mengulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.